persiapan buat di perjalanan nih teman-teman, saya pakai HP Realme 5 ini yang saya taruh di dada ya, pakai chest strap. Saya sengaja pakai HP Realme 5 lagi seperti kemarin, video kemarin juga pakai HP Realme 5. Ya cukup enak lah buat dipandang nih teman-teman, makanya saya pakai lagi lah, ini yang beberapa kali saya pakai biar kelihatan natural lah. Ini karena saya pemula ya, pokoknya sekarang fasilitas yang ada saya pakai ya teman-teman. Oke, ini saya mau nyebrang ya teman-teman. Ini dari jalan ini jalan raya Setu, jalan raya Kampung Hutan Setu tepatnya teman-teman ya. Ini kalau ke kiri itu ke arah Cilengsi Bogor bisa lewat sini ya teman-teman. Ini jalur alternatif menuju ke Cilengsi, ke kota wisata juga bisa teman-teman ya, Cibubur. Dan ini saya mau ngajak jalan-jalan ini Vario 125 New rakitan tahun 2024 ya, warna mate black. Ini kesukaan saya nih. Oke, kita masuk ke gerbang timur Grand Wisata ini teman-teman ya. Ini gerbang timurnya. Oke, kita bahas dikitnya. Vario yang sebagai ini buat harian. Ini saya mau ngajak jauh nih teman-teman ya, kurang lebih 25 km lah. Ini saya mau ke Wali Kota Jakarta Timur nih, tujuan saya ke situ teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa dinikmati, bisa jadi referensi buat pemula lah. Walaupun saya pakai smartphone, walaupun sedikit goyang seperti ini, goyang-goyang nih teman-teman ya. Kalau pakai smartphone seperti ini goyang-goyang. Jadi kalau bisa smartphone-nya itu ada stabilisernya, seperti merek yang tetangga sebelah kan juga ada stabilisernya. Jadi buat di jalan yang rada bergelombang itu akan stabil ya teman-teman. Nah ini stabilnya setelah kita di jalan yang halus, trek lurus itu stabil seperti sekarang ini ya. Mudah-mudahan ini sih bisa dinikmati ya teman-teman. Dan oh ya, jadi lupa untuk menyapa teman-teman semua dan mendoakan semuanya. Oke, selamat siang teman-teman. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun, rezeki melimpah, keluarga sehat, orang tua juga sehat semua, anak-anak juga kita tercapai semua cita-citanya. Pokoknya yang baik-baik aja kita doa ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur teman-teman ya. Oke. Dan tak lupa tetap semangat, kita sebagai pemula harus lebih konsisten lagi untuk mengembangkan channel kita ya teman-teman. Apabila teman-teman baru merintis untuk menjadi motovlog ataupun yang lainnya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, pokoknya upload aja. Mudah-mudahan banyak yang nonton, alhamdulillah ya. Viewnya sedikit ya disyukurin aja, pokoknya konsisten aja, tetap semangat walaupun videonya getar-getar seperti saya ini ya teman-teman ya. Oke, kita bahas ini Vario ya. Getar lagi teman-teman, pokoknya gas terus ya. Alhamdulillah ini untuk kesekian kalinya saya bahas Vario 125. Ini motor harian saya. Memang dari awal udah alasan saya kenapa milih Vario ya, karena satu powernya teman-teman, yang jelas itu powernya. Ini kuat banget kalau ditanjakan teman-teman. Cuma saya belum nyoba di daerah sini. Kalau di tempat lain belum pernah nyoba ya. Jadi cuma sebatas kalau di daerah Bekasi, cuma sebatas di flyover lah. Tanjakan di flyover kan ini cuma nggak seberapa. Cuma kalau ngeliat powernya memang Vario 125 ini bener-bener jos lah untuk
motor harian apalagi ya teman-teman. Dan yang jelas ini irit bahan bakarnya ini, apalagi ada fitur ISS ya, idling stop system, yang berguna pada saat kita di lampu merah ya teman-teman. Ini otomatis beberapa detik itu otomatis berhenti, dimatikan secara sistem ya teman-teman. Ini berguna lah buat pengendara harian seperti saya, itu berguna. Oke teman-teman, itu sedikit fitur dari Vario 125. Fitur ISS ini sangat membantu lah, apalagi kalau kita berhenti di lampu merah, itu minimalnya mengurangi polusi lah. Walaupun cuma sekian persen, minimalnya kita jangan memperbanyak polusi ya di jalan raya ya. Go green lah ini ya. Oke. Terus yang kedua, Vario 125 ini secara fisik memang looknya itu dapet lah teman-teman ya. Apalagi kalau kita lihat dari tampak depan juga keren ya teman-teman, dengan lampu LED, DLR-nya, pokoknya dapet lah looknya buat anak muda maupun orang tua seperti saya, dapat ya. Atau walaupun secara garis besar ini buat kalangan muda maupun tua, oke lah di situ ya teman-teman, di Vario 125 ini. Jadi tidak, stylenya itu bukan style anak muda lagi, tapi orang tua seperti saya juga dapat lah ya. Oke, dan ini secara stangnya juga sedikit membengkok teman-teman ya. Jadi tidak seperti Vario yang dulu pernah saya pakai 2017, itu stangnya sedikit rata ya teman-teman. Kalau yang baru ini tahun 2020 ya, lampu merah teman-teman, 2020 itu 2019 ya, itu udah mengadopsi stang yang sedikit rada masuk ke dalam. Jadi sedikit enak lah endingnya ya teman-teman ya. Apalagi buat tinggi badan seperti saya ini 170. Oke, jalan lagi. Tinggi badan saya 170 ini teman-teman. Jadi sedikit rada enak ya, sedikit membungkuk ya. Enak nih untuk stangnya ini benar-benar pas lah di porsi tubuh saya ini ya teman-teman. Jadi tetap nyaman, di joknya juga empuk ya, nyaman lah pokoknya di perjalanan ini. Apalagi kondisi stop and go seperti ini teman-teman, di lampu merah ini alhamdulillah udah hijau lagi. Apalagi untuk kecepatan kurang lebih 50 km per jam, 60 itu sangat stabil banget, sangat stabil. Karena untuk kecepatan dalam kota itu nggak lepas lah dari, paling mentoknya 60 lah teman-teman ya. 60 itu dalam kota udah cukup kencang ya. Jadi tetap kendalikan kecepatan walaupun bisa di atas itu ya teman-teman. Makanya apalagi kalau buat speeding enak banget nih, cornering juga enak. Jadi stang ini stabil banget teman-teman, tidak berpengaruh banget, tidak berat lah intinya begitu. Terus yang selanjutnya ini saya nggak pakai action cam ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa nunduk ke bawah maupun bisa tengok kanan tengok kiri, karena posisi smartphone itu di dada teman-teman ya. Jadi kita fokus saja ke depan, tapi tidak mengapa, goyang dikit hajar terus pokoknya, semangat ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih di pas lutut ini.
itu sekarang udah tidak mentok lagi ya teman-teman, tidak seperti pendahulunya kan dulu mentok ya. Jadi banyak yang mengeluhkan, saya pun pernah mengeluhkan ini lutut saya itu mentok di dashboard depan ya teman-teman. Jadi sekarang nggak mentok, jadi masih ada space kurang lebih 10 cm lah. Walaupun saya posisinya itu stabil ini teman-teman, nggak mundur, nggak maju, nggak mundur, tetap pas di tengah-tengah, pas. Karena riding itu kan butuh kenyamanan ya, butuh kenyamanan bener, karena kita harus konsentrasi, ngomong juga, kita butuh nyaman dalam berkendara. Oke, kita udah masuk keluar dari Grand Wisata ini teman-teman ya. Kita mau ngarah ke inspeksi jalan inspeksi Kalimalang teman-teman. Ini inspeksi jalan, ini di atas juga ada jalan atau bus ya Pak ya, kereta bus ya teman-teman. Ini juga melintas di sini ya teman-teman ya, kereta bus, kereta Jakarta Bandung ya teman-teman. Oke, ini tadi saya setting ininya, AVG nya udah saya nolin tadi sebelum kita berangkat. Saya udah setting dulu biar nggak memakan waktu panjang ya teman-teman. Ini sampai Jakarta Timur ini nanti kurang lebih itu 25 kilo kurang lebih ini ya teman-teman. Ini harusnya ya menghabiskan 1 liter ini cukup lah, karena yang diklaim mama Honda itu 1 liter itu bisa nyampe 50 kilo ya. Berarti kan saya kan bisa bolak-balik dari rumah ya di Cibitung sampai Cakung, Jakarta Timur, balik lagi itu kurang lebih 50 km per jam. 50 km ya teman-teman ya, belibet banget ngomongnya. Nah, ini kita udah masuk jalan inspeksi Kalimalang teman-teman. Ini jalan penghubung ya, ini menuju ke Bekasi Kota. Nah, kita akan mengarah ke Bekasi Kota. Dan perlu diingat ya teman-teman, ini kondisi jalan ini nih seperti ini nih teman-teman. Ini bergelombang nih teman-teman. Nih bergelombang. Nah, ini ekstra hati-hati kalau melintasi di jalan inspeksi Kalimalang. Ini kondisi jalannya sempit ya teman-teman ya. Ini kurang lebih ini 2-3 kilo lah sampai perempatan Jatimulya sana teman-teman, di tol timur ya. Jadi di sini di jalan inspeksi Kalimalang ini satu yang perlu diperhatikan itu jaga jarak teman-teman. Jaga jarak, jaga ketepatan, dan benar-benar harus konsentrasi penuh teman-teman. Kenapa? Di sini memang kondisi jalan memang stabil begini ya teman-teman. Tapi ini rawan jalan ini teman-teman, apalagi di kondisi jalan yang kondisi lengang begitu. Kadang di sini kecepatan itu tinggi teman-teman, karena treknya itu lurus. Jalan Kalimalang itu cenderung lurus teman-teman, apalagi kalau di belakang mobil box seperti ini teman-teman. Saya benar-benar jaga jarak, apalagi sampai berani nyiap ini dalam kondisi sama-sama jalan. Kadang saya berpikir 2 kali teman-teman ya, ekstra hati-hati benar saya, karena saya pernah melihat yang di depan kepala sendiri nggak nyampe nyiap pakai di depan itu, nyiap mobil box itu yang ada di depan nggak nyampe teman-teman. Akhirnya dia ya bismillah lah, yang penting kita berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah kita selamat sampai tujuan ya teman-teman. Pokoknya kita jangan lupa untuk berdoa. Nah, ini kalau udah berhenti begini baru saya berani teman-teman ya.
Nih kalau saya udah speeding di sini saya nggak berani teman-teman. Bener-bener saya mau berani. Saya kalau nyap mobil besar itu mending saya jadi pengawal aja deh. Kita cari selamat, cari aman aja. Pokoknya tetap gas, tetap stabil gitu. Jangan kecepatan juga. Karena kendaraan itu banyak besar-besar ke sini teman-teman. Mobil besar, mobil kecil itu banyak banget yang melintasi jalan ini. Apalagi ini jam-jam udah siang ini sebenarnya, udah jam 10 ini teman-teman. Tapi tetap rame banget ini di jalan inspeksi ini. Oke, teman-teman. Kita bahas Vario lagi ya. Nah, ini Vario 125 tahun 2024 ini keren lah pokoknya looknya. Nah, di depan ini teman-teman, di depan nih. Ini juga rawan di sini, bener-bener rawan. Ekstra hati-hati kalau lewat jalan ini. Ini lurus teman-teman ya. Banyak pengendara yang kecepatan tinggi di sini, jadi lebih ke ekstra hati-hati. Walaupun kondisi motor kita itu fit, tetap kita jaga kecepatannya. Oke, kita safety riding aja, santai aja, sambil konsentrasi dan jaga jarak. Oke, kita bahas Vario lagi. Dan Vario 125 ini udah saya ganti rollernya teman-teman. Roller udah saya ganti pakai silang teman-teman, pakai 10 sama 12 gram. Nah, ini kenapa saya pakai ukuran begitu, ukuran 10 sama 12, karena saya butuh akselerasi awal teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui, apabila teman-teman mau upgrade kirian khususnya di roller, harus konsultasi dulu sama mekanik yang benar-benar dipercaya sama teman-teman semua. Jadi jangan asal ngikut gitu, jangan begitu, nanti takutnya performa motor jadi turun teman-teman ya. Harus ada pendampingnya, jangan serta-merta saya beli roller 10 sama 12 nanti diganti gitu. Tidak seperti itu, harus ada riset dan pengalaman oleh orang yang pernah mengerjakan maupun memakainya. Makanya saya waktu di bengkel kan memang udah dikerjakan, jadi saya disaranin seperti itu sama mekanik. Ya udah, ini buat akselerasi awal dapat gitu. Makanya saya oke lah, saya setuju aja gitu teman-teman ya. Dan ini udah sampai tol timur teman-teman, lampu merah Jatimulya. Tol timur, kalau ke kiri kita bisa ke Bantar Gebang teman-teman, ke Bantar Gebang, ke Rawa Panjang ya, teman. Kalau ke kanan kita ke terminal Bekasi, ke stasiun Bekasi Timur di situ ya. Kita udah mulai sedikit-sedikit udah mulai maju ini teman-teman ya. Sambil lihat situasi, kita gas lagi. Stop and go nya cukup cepat nih teman-teman. Tetap jaga kecepatan ya, biar stabil kita jalannya. Oke, pas lagi nih roller lagi nih teman-teman ya. Yang perlu diingat, harus belajar, harus riset dulu sama mekanik ya. Jangan sampai performa motor kita itu turun. Nah, itu alhamdulillah sampai sekarang teman-teman. Jadi satu akselerasi, dua ini roller cukup nendang lah waktu di putaran awal, itu cukup responsif. Dan rumah rollernya juga di waktu itu dikerok ya sama mekanik, katanya sih biar loncatannya lebih panjang katanya gitu. Makanya saya udahlah, saya serahin sama mekanik aja yang udah berpengalaman. Ya alhamdulillah sampai sekarang teman-teman nggak ada keluhan apapun, aman-aman aja.
Pokoknya saran saya jangan bertindak sendiri teman-teman, harus ada mekanik yang mendampingi, jangan bongkar-bongkar sendiri. Takutnya itu motor kita jadi kurang responsif dan tidak bertenaga, malah lebih parah lagi ya. Dan terus yang kedua yang saya ganti itu, kirian yang saya ganti itu di kampas ganda teman-teman ya. Kampas ganda udah saya ganti punya NMAX. Ini efeknya itu, efek yang saya pakai sekarang dari awal sampai sekarang itu memang benar-benar mengurangi gredek teman-teman. Di tarikan awal itu nggak gredek, apalagi kalau udah panas itu cengkeramannya tambah menggigit teman-teman ya, karena tapak kampas ganda NMAX itu kan lebih panjang dari bawaan Vario ya teman-teman. Jadi gigitnya di mangkoknya itu makin panjang, kita tarik gas set gitu langsung jalan. Jadi lebih ke arah responsifnya itu dapat. Terus sama persivity-nya saya pakai 1000 rpm teman-teman ya, pakai 1000 rpm di situ saya pakainya teman-teman. Ini saya berhenti dulu, saya betulin kamera ini, kemungkinan kameranya sedikit goyang ini. Aduh, pakai dada aja. Rasanya kameranya miring, tapi mudah-mudahan hasilnya bagus ini teman-teman ya. Nah, ini lampu merah Unisma, ini biasa disebut perempatan Unisma karena di samping kiri saya ini ada kampus Unisma teman-teman. Nah, ini juga kalau ke kiri bisa ke Bantar Gebang, Rawa Panjang, lewat sini juga bisa ke kanan ke Terminal Bekasi teman-teman ya. Kita tetap lurus ke arah Pulau Gadung teman-teman. Dan di saat stop and go seperti ini fitur ISS sangat membantu teman-teman. Ini juga aktif ya, cuma mudah-mudahan kamera saya ini bisa melihat ya, bisa menangkap kedipan logo ISS, idling stop system ini kedip waktu idling stop ini aktif ya. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Ini kita baru sampai Unisma. Ini fitur ISS aktif nih teman-teman ya, memang sengaja saya aktifin. Dan kampas ganda NMAX ini, kenapa saya milih kampas ganda NMAX ya, karena ada rekomendasi aja dari temen dan saya sampaikan ke mekanik, boleh coba pasang, nanti PNP kok gitu. Ya udah, akhirnya saya pasang itu kampas ganda NMAX, terus diganti persivity-nya yang pakai 1000 rpm. Terus per yang 3 itu per sentri ya, yang 3 itu teman-teman, yang ini nih yang ada 3 itu, per 3 itu tetap pakai bawaan Vario ya, enggak saya ganti teman-teman, enggak saya ganti, itu masih tetap bawaan punya Vario. Ini kombinasi teman-teman ya, dari roller, kampas ganda sampai krok roller, itu merupakan kombinasi buat akselerasi awal, tapi kita mengorbankan di putaran atas teman-teman ya. Di putaran atas di kecepatan kurang lebih 100 itu udah mentok ya, karena ini saya nggak mengutamakan kecepatan tapi akselerasi awal aja biar lebih satset ya. Di stop and go dia lebih dapat lagi, bawahnya dapat, atasnya ya standar-standar aja di atas 100 ya teman-teman.
rata-rata 100 kalau buat di jalan sepi maupun trek lurus itu paling mentok 100. Dan kita mengarah ke Jalan Ahmad Yani ya. Sekarang ini saya lagi ada di Jalan M. Hasibuan. Ini tepatnya di Bendung Bekasi teman-teman. Di kiri saya ini Bendung Bekasi. Nah ini ada perempatan lagi, lampu merah lagi. Ini kita ngarah ke Jalan Ahmad Yani teman-teman ya. Kita naik flyover Ahmad Yani. Ya, dapat ambil kiri nih, nggak dapat ini jembatan merah penghubung flyover nih teman-teman ya. Nah ini di sini ada persimpangan nih teman-teman, jangan sampai keliru kalau kita mau ke Pulau Gadung, jangan ambil yang sisi kiri ya. Kalau sisi kiri itu ke Rawapanjang, ke Mega Mall Bekasi. Nah kita mengarah ke Jalan Ahmad Yani nih. Ini naik flyover teman-teman, nanti kita turun, kita belok kanan, tetap jaga kecepatan di sini teman-teman, walaupun kita bisa gaspol di sini tetap stabil kecepatannya. Ya mudah-mudahan kamera saya bisa menangkap suasana. Di depan itu ada apartemen ya teman-teman, ada apartemen, ada hotel Horizon, Metropolitan Mall ini di samping sisi sebelah kiri saya nih teman-teman ya. Dan kita belok kanan sebentar lagi teman-teman, kurang lebih 50 meter lagi nih kita belok kanan. Ini cukup padat kondisi jalan di sini teman-teman ya, apalagi di jam-jam sibuk cukup padat. Nah ini biasa orang menyebut jembatan Horizon karena di sisi kiri saya tadi itu ada Hotel Horizon ya, makanya orang menyebutkan jembatan Horizon. Nah, waktu kita belok juga harus hati-hati teman-teman, karena dari sebelah kiri saya banyak sekali kendaraan yang menuju ke arah depan ini teman-teman. Depan juga ada lampu merah lagi, tapi kita tidak menunggu lampu merah karena kita tujuannya ke Pulau Gadung, jadi ke kiri teman-teman. Ini di atas saya ini tol Becakayu teman-teman, Bekasi Cawang Kampung Melayu. Kita belok kiri, kita menuju ke Jalan Kiai Haji Nur Ali. Nah nanti kita ke Sumarekon nih teman-teman. Saya mengajak teman-teman semua untuk melihat jalan di Sumarekon. Nah ini alhamdulillah lengang banget ini, bisa speeding nih dikit ya. Alhamdulillah, dan tidak bermacet-macet ya. Ini cukup lengang jadi enak. Tapi tetap jaga kecepatan ya teman-teman. Kita 60 km per jam aja udah cukup lah. Nah ini simpulnya di sini nih, karena ada putaran ini di sini teman-teman. Di kanan saya ini ada putaran, jadi simpulnya di sini. Kita ambil kanan teman-teman ya. Nanti kita masuk ke flyover Sumarekon. Di samping kiri ini teman-teman, ini Stadion Candrabaga, stadion kebanggaan warga Bekasi, stadion megah di kota Bekasi. Oke, kita ke Sumarekon teman-teman. Kok rasanya haus ya, kayak tadi ngomong aja. Yuk kita masuk, naik flyover Sumarekon. Nah, ini flyover Sumarekon ini identik dengan jembatan lengkungnya teman-teman ya, jadi indah banget. Nanti saya perlihatkan nih, makanya kalau nonton video saya ini jangan di skip, takutnya momen-momen penting yang ada di video ini terlewatkan teman-teman ya. Nah ini jembatan flyover
Sumarekon dengan lengkungannya ini kalau malam hari ini kelap-kelip lampu teman-teman ya. Tuh lihat. Nah ini mudah-mudahan kamera saya bisa menangkap gedung-gedung tinggi, apartemen di Sumarekon nih, pertokoan juga mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Oh ini pertokoan Sumarekon, ini sentra bisnis di Sumarekon ini, pengembang properti juga teman-teman, bisnis juga, pusat pembelanjaan di sini juga ada, itu Sumarekon Mall. Dan Sumarekon ini identik dengan piramida terbalik nih teman-teman, tuh. Nah, segitiga terbalik, piramida terbalik. Ini kalau malam indah banget nih. Saya yang perjalanan siang jadi tidak melihat gemerlap lampu di Sumarekon ya. Oke, kita ambil sisi sebelah kiri ini teman-teman, kita mau mengarah ke jalan Jayakarta, kita menuju ke Kranji. Nah, ini lampu merah. Ini teman-teman, kalau ke kiri itu ke stasiun Bekasi ya. Nanti kita ke kanan. Kita lampu merah ini ke kanan, kalau ke kiri itu ke stasiun Bekasi. Udah dari rumah tadi udah kurang lebih setengah jam nih sampai sini teman-teman ya. 30 menit dari kita start tadi, 30 menit sampai sini. Cukup jauh ini udah. Yuk. Kita jalan lagi. Oke, pelan-pelan aja. Ini tuh gelombang di sini teman, banyak gelombang, terus banyak tanggul kecil teman-teman ya, jadi tetap jaga kecepatan lagi. Nah, ini indah banget suasananya, teduh nih, banyak pepohonan di kanan kiri, tambah semangat nih buat perjalanannya tadi, tidak terlalu banyak polusinya karena banyak pohon-pohon di kanan kiri jalan ya teman-teman. Ini kita di Jalan Jayakarta menuju ke Kranji. Nanti kita lewat bawah flyover Kranji teman-teman ya. Ini jalan ini buat alternatif untuk menghindari kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman depan Grand Mall Bekasi, itu biasanya macet di situ sampai flyover Kranji, pertigaan lampu merah Kranji itu depan pasar, itu biasanya padat banget di situ. Ini teman-teman yang dari arah Rawa Panjang maupun Bantar Gebang, dari Cibitung, yang biar tidak terjebak keramaian kemacetan ya lewat sini teman-teman, lewat naik flyover Sumarekon dulu, baru turun ambil kanan, nah lewat Jalan Jayakarta nih. Ini alternatif buat menghindari kemacetan nih di sini, biar lancar-lancar aja seperti sekarang ini kan lancar nih. Jadi kita enak, readingnya itu enak, santai, tidak banyak kendaraan yang lalu lalang ini karena satu arah nih teman-teman ya. Jadi tidak berisiko berpapasan, itu tidak berisiko karena satu arah. Karena alhamdulillah ini dulu 5 tahun yang lalu sih di jalan ini satu arah, di 2 arah maksud saya itu, tapi sekarang udah dibuat 2 jalur satu arah semua. Yang sebelah kanan itu jalur menuju ke Sumarekon, nah ini satu arah menuju ke
Kranji. Ini Pulau Gadung juga lewat sini juga bisa teman-teman ya. Pokoknya jalur alternatif ini buat menghindari kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Grand Mall. Biasanya macet di situ karena banyak kendaraan besar yang mau mengarah ke Jakarta. Oke, teman-teman, ini sedikit touring kecil-kecilan ya, touring mini touring karena perjalanan cukup jauh. Ini juga memakan waktu. Haus ini saya. Nanti aja lah, nanti aja ya beli minuman kalau udah sampai di Jakarta Timur ya. Tujuan kita ke Jakarta Timur. Kita siap dari kiri nih teman-teman ya, tapi tetap jaga jarak lagi, tetap jaga kecepatan nih. Ini kondisi jalan juga bergelombang teman-teman, ada dundutan. Ini apalagi ada tanggul kecil. Memang harus diperbanyak tanggul kecilnya teman-teman ya, karena ini antisipasi buat jangan sampai ada kecepatan yang lebih di sini, apalagi di waktu malam. Biasanya buat tes speeding ya di sini, makanya dibuat banyak tanggul di sini teman-teman, biar nggak pada ngebut lah di sini. Nah, ini kita udah melewati kolong flyover Kranji nih teman-teman. Ini kolongnya. Kita belok kanan. Ini jalan juga udah berlubang. Nah, hati-hati kalau lewat jalan berlubang ini ya teman-teman. Nah, ini kita tepat di bawah flyover Kranji. Ini kota baru, kota harapan baru nih. Nah, kita belok kiri teman-teman. Kenapa saya nggak melewati jalan besar teman-teman ya? Ini sebenarnya bisa aja lewat jalur jalan atas. Nih di atas. Tapi saya pengen teman-teman melihat video saya ini buat alternatif menuju ke Jakarta Timur lewat jalan biasa, bukan jalan utama ini teman-teman. Anggapnya saya ini lewat jalan alternatif lah. Ini Rawa Bebek Kali Baru nih teman-teman ya, kita melintasi Kali Baru Barat nih. Rawa Bebek nih, depan Rawa Bebek. Di sini juga cukup ramai, banyak tanggulnya juga. Pokoknya ya tetap safety aja ya. Nah, ini mudah-mudahan kamera saya bagus, getar-getar begini ya, mudah-mudahan sih enak lah dilihat. Mohon maaf aja ya kalau hasil videonya itu burik atau buram, karena saya pakai smartphone ya teman-teman. Mini touring pakai smartphone. Nah, ini udah tanggul lagi, gajutan lagi ya. Ini cenderung sepi teman-teman ya. Ini ramenya di jam sibuk nih di sini kondisinya. Baik pagi maupun sore hari, apalagi sore hari ini di jalan Kali Baru Rawa Bebek ini benar-benar sibuk. Biasanya
macet sih enggak, cuma rame teman-temannya, rame nih. Nanti lepas dari sini kita melewati stasiun Cakung teman-teman, stasiun Cakung. Nanti kurang lebih 1 kilo lagi kita menuju ke stasiun Cakung. Rutenya cukup mudah nih apabila mau ke Wali Kota Jakarta Timur ya, cukup mudah lah dari Cibitung sana sini. Lewat jalur ini aja. Karena jalur ini jalur alternatif lah, biar tidak ketemu mobil-mobil besar. Kita lewat jalur dalam. Nah, yang penting tetap jaga speedingnya, tetap jaga kecepatan, stabil aja. Apalagi ini jalan, anggapnya ini jalan alternatif ya, standar aja kecepatannya 40 lah, udah cukup teman-teman ya. Jangan ngelebihin itu karena kita nggak bisa selap-selip ya. Karena kondisinya juga banyak kendaraan, banyak orang nyebrang gitu ya, dan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita waspada lah, orang kita yang di jalan kan butuh keselamatan dan keamanan buat diri kita maupun buat pengendara orang yang lain. Oke? Mohon maaf nih, bukannya saya menggurui teman-teman semua, tapi ini buat mengingatkan saya pribadi dan teman-teman semua agar tetap jaga kecepatan. Apalagi kondisi jalan sempit begini nih, banyak tanggul sempit, 2 arah lagi ya. Mobil bawa apa depan itu? Oh, mobil limbah ini. Serem amat tinggi ya. Saya mau nyiap takut ini teman-teman ya. Tuh, sen kanan nih. Oh, azad. Tadi kita jangan mendahului. Kita udah dikasih peringatan sama Pak sopir nih, jangan mendahului di jalur jalan yang sempit. Udah ada lampu nih teman-teman, lampu hazard nih. Kita harus sadar diri lah, harus tahu instrumen isyarat dari Pak sopir nih ya. Jangan nyiap di kondisi jalan yang sempit dan ramai seperti ini. Oke? Bagus buat pengingat diri kita ya, jangan gegabah kalau di jalan. Ini kaum hawa nih kaum hawa nih, mau nyiap nih. Iya, kena juga nih. Kalau saya nggak berani teman-teman ya, berani nih. Nah, ini baru saya berani nih. Ya, kita lihat kondisi depan dulu teman-teman ya. Ini juga masih ramai dari depan, walaupun isyarat sennya Pak sopir ini udah dimatikan ya, tapi saya belum berani nyiap nih. Ngeri sedap. No, mau ketemu mobil besar lagi ya. Ini banyak tanggul dan kondisi jalan juga kurang rata nih teman. Nah, ini bisa saya nih, karena kondisi di depan juga udah kosong nih teman-teman ya, dan jarak dari kendaraan satu sama kendaraan cukup panjang, jadi saya berani. Oke, kita gas lagi. Jangan tanggul lagi, di depan tanggul lagi nih. Tanggul nih, jeduk lagi nih. Nah, saya udah pelan-pelan ini teman-teman, mudah-mudahan stabil nih kameranya ya. Ini kita udah di Rabebek, ini ujung, di ujung nih. Ini banyak tanggul nih, karena di sini ada, di kanan saya ini ada gereja Rabebek nih.
nggak tahu gerejanya namanya apa nih, gereja Raube itu. Nggak tahu lagi ini kan. Ini masuk harapan baru teman-teman, harapan baru nih, perumahan nih. Di kanan saya ini perumahan nih, perumahan harapan baru nih. Nah kita masuk ke, bentar lagi masuk ke stasiun, depan stasiun Cakung nih teman-teman ya. 100 meter lagi kita masuk ke stasiun Cakung, melewati stasiun Cakung, bukan masuk ya, maaf ya, mohon maaf. Kadang ngomongnya itu nggak sadar nih, pelepetan begini, mohon maaf ya. Oke, nah ini udah persimpangan stasiun Cakung nih. Nah ini kita tepat di depan stasiun Cakung. Di kiri jalan saya ini stasiun Cakung teman-teman. Kita belok kanan. Nah, ini cukup teduh kalau lewat sini teman-teman ya, karena banyak di kanan kiri ini banyak pepohonan, jadi cukup teduh, enak kalau buat perjalanan siang kalau kondisi teduh begini. Nah ini ada persimpangan teman-teman ya. Kalau ke kiri itu ke Pondokopi, kalau ke kiri nih, jadi kita lurus Pondokopi sana, kita lurus aja. Dan di kanan, seberang kanan jauh saya ini ada terminal Pulau Gebang teman-teman, terminal terpadu Pulau Gebang. Ini terminal bis terbesar nih di Jakarta Timur nih ya. Ini buat perjalanan pulang kampung dari Jakarta ke Jawa lewat terminal Pulau Gebang. Nah kita ikutin jalan ini aja teman-teman, kita langsung mengarah ke Wali Kota Jakarta Timur. Sebentar lagi kita sampai ke Wali Kota Jakarta Timur nih, teman. Nah ini ada persimpangan lagi. Kalau ke kanan itu ke terminal Pulau Gebang ya. Lewat depan terminal Pulau Gebang putar. Nah ini kita jalan depan Wali Kota Jakarta Timur, Jalan Sumarno ya. Kalau nggak salah ini Jalan Sumarno teman-teman. Ada Kodim 05 di kiri jalan saya ini juga ada halte busway Jakarta Timur nih. Kita nanti mengarah ke Jalan Penggilingan Jakarta Timur teman-teman ya. Nanti kita stop aja di situ. Ini kondisi saya udah haus, pengen minum dari tadi, ngoceh mulu. Mudah-mudahan ocehan saya sih ada manfaatnya teman-teman ya, walaupun ocehan ringan tapi minimalnya ocehan saya ini ada manfaatnya. Ini dengan harapan seperti itu. Ini kondisi jalan Sumarno ini cenderung lengang teman-teman ya, lengang kok rame bagaimana ini. Rame lah kendaraan ini. Nah ini halte Penggilingan ini teman-teman, halte Penggilingan, halte busway Penggilingan. Nah di sini aja simpangan lagi. Kalau naik flyover kita ke Pondokopi. Nah kita ambil sisi sebelah kiri teman-teman ya. Nah sisi sebelah kiri ini, nih saya tunjukin nih.
kita putar di sini, putar lewat kolong. Pelan-pelan kalau speeding di letter S begini teman-temannya, jangan nikung banget, jangan nekuk banget, kita stabil aja biar kita enak di pas nikungnya. Jaga kecepatan juga buat di tikungannya. Nah di sini masuk halte penggilingan, halte busway penggilingan. Karena ini kita masuk ke jalan penggilingan Cakung Jakarta Timur teman-teman ya. Ini biasa saya lewati setiap hari ke sini, pulang pergi saya lewat sini teman-teman, buat berkendara di jalan penggilingan. Nah, ini kalau dari Pulau Gadung itu masuk ke jalan penggilingan aja teman-teman. Kalau mau ke Bekasi jangan ngikutin jalur utama ya, karena biasa di jalur utama itu terjadi penumpukan kendaraan di jam sibuk. Di sini juga sama, terjadi penumpukan di jam sibuk, tapi tidak separah seperti jalan utama. Ini Pak. Oke, teman-teman, saya sudahin aja sampai jalan penggilingan Cakung Jakarta Timur ya teman-teman, sampai peak lah nanti, pertigaan peak. Saya stop aja di situ karena kondisi saya juga udah haus, pingin minum. Tapi ini istirahat ya, dari ini kurang lebih 1 jam ya, dari start kita tadi sampai jalan penggilingan ini kurang lebih saya lihat jam ini 1 jam lah. Ini jalan normal di antara 40 sampai 60 km per jam. Rata-rata sebegitu teman-teman, kan ini kondisi jalan juga cukup ramai, jadi tidak bisa libas sana sini. Kalaupun kita mau slap-slip ini ya mungkin kurang dari 1 jam ya teman-teman, karena perjalanan santai. Jadi ya seperti ini, stop and go, ada persimpangan stop and go, ada lampu merah gitu. Tetap jagalah. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir ada maknanya, ada manfaatnya. Ini sekedar mini touring, sekalian membahas Vario 125 motor heran saya ini, sekaligus saya memberitahukan teman-teman buat melintasi dari Bekasi menuju Pulau Gadung lewat jalur alternatif, lewat jalur biasa lah teman-teman ya, bukan jalur utama. Kalau jalur utama banyak kendaraan besar-besar, jadi saya lewat jalur yang menurut saya lebih ke arah, menurut saya ini ya lebih santai kalau lewat jalur penggilingan ini, karena ini tidak ada kendaraan besar teman-teman ya. Ini kendaraan minibus biasa, bukan bis-bis yang gede-gede itu. Nah di sini biasanya simpul macetnya di sini teman-teman. Di mana ya? Ini masuk peak ya. Ini peak teman-teman. Kalau ke kiri peak penggilingan Cakung teman-teman ya. Nah, oke, demikian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mini touring ini ada manfaatnya. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan saya ucapkan semoga keluarga yang ada di rumah maupun orang tua, sanak saudara semua sehat semua, banyak rezekinya, tercapai semua cita-citanya, baik anak kita maupun saudara-saudara kita. Oke, tetap semangat, hati-hati dalam berkendara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.